Kenapa ranah publik belakangan ini menyusul beredarnya foto komedian Enti Sutisna alias Sule bersama Memes Prameswari mengenakan kostum pengantin tradisional? Munculnya foto tersebut mengejutkan karena tersirat bahwa dua insan ini tengah menjalani sesi foto prewedding. Hal tersebut membuat gempar karena sebelumnya tidak ada kabar terkait kedekatan Sule dengan mantan kekasih Billy Syahputra ini. Lantas, seperti apa klarifikasi Sule terkait beredarnya foto dirinya dengan Memes yang mengenakan kostum pengantin tradisional? Benarkah keduanya baru-baru ini telah melakukan sesi foto prewedding? Kejutan apa yang bakal Sule dan Memes ungkapkan ke publik? Seperti apa pula jawaban Sule atas tudingan netizen bahwa foto tersebut hanyalah settingan belaka untuk suatu sensasi keduanya? Dan seperti apa pula tanggapan Sule atas tudingan perselingkuhan terhadap mantan istrinya Natalie Holscher dari mantan asisten rumah tangganya? Saat kebenaran foto Sule dan Memes yang mengenakan busana pengantin tradisional masih sumir, Kiki Saputri justru tengah bahagia lantaran telah dilamar oleh pujaan hatinya Muhammad Khairi pada hari Sabtu di tanggal cantik 22 Oktober 2022 dan pada momen spesial ulang tahunnya yang ke-29 akhir pekan kemarin. Lamaran tersebut terjadi setelah sebelumnya Kiki 2 kali gagal menuju jenjang hubungan yang lebih serius dengan dua mantan kekasihnya yang sempat membuat Kiki patah hati, bahkan nyaris mengakhiri hidupnya dan membekas menjadi trauma. Kiki merasa beruntung karena masih ada pria yang mau melamarnya. Benarkah perkenalan keduanya terjadi melalui aplikasi dating? Sekedar Kiki melupakan masa lalunya yang pahit? Di sisi lain, Delia Septianti justru menangis sedih lantaran rencana pernikahannya dengan sang kekasih yang juga rekan bisnisnya Ade Masli batal pada bulan Agustus 2022. Lantas, masalah apa gerangan yang tak bisa mereka jembatani hingga membuat Delia kini hanya bisa meratapinya dengan tangis? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Aksi komedian Enti Sutisna alias Sule baru-baru ini menggemparkan publik. Hal tersebut berawal dari beredarnya foto yang memperlihatkan Sule dengan mantan kekasih Billy Syahputra yaitu Memes Prameswari mengenakan kostum pengantin dan seolah-olah tengah melakukan foto prewedding berdua menggunakan busana tradisional. Foto tersebut pun seperti hendak mengungkapkan kepada publik bahwa keduanya saat ini memiliki kedekatan spesial. Saat ditanya terkait hal tersebut, Sule nampaknya masih enggan mengungkap apapun. Sambil tersenyum, ia meminta publik menantikan kejutan yang telah ia siapkan bersama Memes. Benarkah Sule dan Memes punya rencana yang serius terkait asmara atau seperti yang ramai dicuitkan netizen sebagai sensasi belaka untuk sebuah settingan? Saya belum bisa komen dulu ya, takutnya salah. Ya. Tapi itu buat momen apa ya? Buat momen apa itu? Ya nanti pokoknya kalian nonton lah ya. Pokoknya kalian nanti lihat pasti ada sesuatu hal yang aduh ya Allah apa ya? Kang sudah membuka hati berarti ya? Atau gimana, Apa? Kang? Kata siapa? Kata saya. Ntar pelintir lagi kenalnya. Kalau ngebuka hati mah? Ya nggak apa-apa, tapi kan cukup aku aja yang tahu. Nggak perlu kita share ke publik kan gitu. Pokoknya tunggu aja lah. Ya doakan yang terbaik lah pokoknya. Apa? Kalau memang benar settingan kenapa?
Ayo. Kan manusia punya cara, kan susah untuk kalau ibaratnya kita tidak dengan pas momen yang begini, kan daripada banyak dimanfaatin sama yang tidak jelas itu kan, tidak ada hubungannya dengan saya, itu banyak kok yang lain-lain juga gitu. Mau begini, mau begitu, mau nggak begini, mau nggak begitu, enggak, saya mah udah ini aja udah. Kalau saya gimana ya, netizen Indonesia zaman sekarang itu dia terlalu melihat luarnya saja tanpa bisa melihat isinya, itu artinya orang terlalu banyak menduga-duga. Saya pikir sih saya positif ya, artinya ya untuk kebutuhan broadcast ya udah jalanin aja gitu. Ya biarin aja. Gue mah aminin aja. Sama siapapun juga aminin aja. Tak hanya heboh foto busana pengantin tradisional, kehebohan lain yang datang dari komedian Sule adalah terkait komentarnya terhadap mantan istrinya Natalie Holscher yang dituding berselingkuh saat masih menjadi istri Sule yang dilancarkan oleh mantan asisten rumah tangganya bernama Wati. Benarkah Sule juga mengetahui hal tersebut namun merahasiakannya? Yang tersirat dari pernyataannya bahwa cukup Tuhan yang tahu semuanya. Soal ART Kak, No comment. Kalau untuk itu no comment. Aku sudah pisah. Aku sudah nggak ada lagi hubungannya. Aku nggak tahu. No comment. Kalau itu aku nggak tahu. No comment. No comment. No comment. No comment. No comment. Udah cukup Tuhan yang tahu semuanya. Reaksi Sule yang mengejutkan atas kasus tudingan perselingkuhan terhadap Natalie Holscher mantan istrinya berbeda dengan yang dirasakan Natalie sebagai korban tuduhan tersebut. Tudingan perselingkuhan yang datang dari mantan asisten rumah tangganya bernama Wati tersebut rupanya membuat Natalie merasa gerah. Apalagi tudingan miring tersebut menyebutkan bahwa perselingkuhan terjadi saat Natalie masih berstatus sebagai istri komedian Sule. Natalie sempat murka mendengar hal tersebut hingga ia mengamuk melalui sosial media pribadinya. Lalu Natalie pun berani bicara belak-belakan dan meminta kepada mantan asisten rumah tangganya agar berani menunjukkan bukti atas tuduhan miringnya tersebut. Selain itu, Natalie juga melayangkan somasi dalam tempo 3x24 jam kepada mantan asisten rumah tangganya untuk mengklarifikasi tudingannya dan membuat permohonan maaf secara terbuka. Natalie mengultimatum jika somasi tersebut tidak diindahkan, maka langkah hukum selanjutnya akan ditempuh. Somasi masih 3 kali. Oh, sekarang udah berapa ya? 2 kali 24 jam. Nanti bakal aku tindak lanjuti lagi karena dia kan ngomong itu katanya bilangnya aku nggak jelas kayak begitulah ya. Nah sekarang buktinya mana? Aku minta buktinya dan aku tantang kalau misalkan dia nonton, ayo ketemu. Nah makanya aku bilang minta buktinya mana. Nah sekarang juga lagi proses somasi juga. Kalau misalkan dia nggak ada nunjukin bukti-buktinya, ya akan aku terus perpanjang juga gitu loh. Karena kalau diajakin ketemu minta alamat juga nggak dibales-bales, tapi status terus nggak tahu. Makanya kemarin sempat minta alamat nggak dibales. Tapi di belakang ini kita tahu siapa provokatornya, sangat tahu. Tapi kita diam semua. Kita mau ambil tindakan, ya urusannya pembantu gitu, bukan ngecilin orang ya. Dan saya tahu persis di mana dia tinggal, orang tuanya orang nggak punya, masih punya anak kecil waktu itu. Dan dia baru cerai sama suaminya. Jadi something, ada seseorang di belakang layar. Kita tahu, saya nggak mau sebut namanya. Mungkin kalian orang-orang lama tahu lah siapa ya. Jadi kita ambil hikmah yang terbaik. Saya kasihan sama Natalia. Itu Mas sendiri nggak rasa kecewa sama ke Wati ini? Kalau secara manusia betul. Tapi secara umum saya biasa aja lah, buat apa. Terlepas dari itulah manusia, semua itu bisa berubah. Kita kan bukan nabi, bukan Tuhan.
Heboh foto komedian Sule dan Memes Prameswari mengenakan kostum pengantin tradisional. Seperti apa pula kebahagiaan komika Kiki Saputri yang akhirnya dilamar setelah 2 kali gagal sebelumnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Chris Hatta. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Heboh foto komedian Sule dan Memes menggunakan kostum pengantin yang masih sumir kebenarannya. Yang juga mengejutkan adalah kebahagiaan komika Kiki Saputri dilamar oleh pangeran hatinya bernama Muhammad Khairi. Kebahagiaan cinta Kiki tersebut terjadi setelah ia 2 kali gagal melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius dengan 2 mantannya sebelumnya. Akhirnya, di hari Sabtu di tanggal cantik 22 Oktober 2022, pada momen spesial hari ulang tahunnya yang ke-29, Kiki dilamar pangeran hatinya ini. Dalam prosesi lamaran menyeruak gelak tawa karena celetukan Kiki yang kocak saat Muhammad Khairi mengungkapkan keseriusannya untuk melamarnya. Momen lamaran tersebut dihadiri pula oleh para cast program Lapor Pak, dan Kiki mengaku menemukan cintanya melalui aplikasi dating online tak lama setelah Kiki digelayuti rasa patah hati yang begitu dalam akibat gagal untuk kedua kalinya ke jenjang asmara yang lebih serius. Sebelumnya saya terima kasih kepada Bapak Mama, keluarga besar saya, keluarga besar ayah, mama, dan keluarga besar para tamu undangan dan teman-teman SSN. Maksud tujuan saya kesini adalah datang untuk melamar. Pada ini berada di lokasi satu. Wanita yakin di hadapanku yang berbeda. Aku tahu mungkin hubungan aku dengan kamu mungkin hubungannya sangat singkat dan cepat. Kita hubungannya aku merasa aku merasa bahagia dengan kamu. Bisa memberikan aku kenangan, aku bisa katakan keseharian setiap hari. Alhamdulillah dukun aku manjur ya. Boleh nanti dikasih tahu nomor teleponnya berapa ya? Lupa aku ngomong apa. Kamu jadikan diriku apa adanya. Aku berterima kasih juga kepada Mama dan Ayah yang telah mendidik jadi wanita yang hebat seperti sekarang. Aku juga berterima kasih juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kebaikannya aku dapat dipertemukan dengan Kiki, wanita yang terus menjadi saya. Ada suara apa tuh di sana itu? Kalau ditanya terima atau enggak agak berat ya, karena pasti Bang Wendy. Baik, boleh kita beri tepuk tangan yang meriah. Dengan ini sudah resmi tentunya hari ini melamar Kiki Saputri, dan saat ini mulai hari ini Kiki Saputri adalah tunangan dari Khairi. Udah nggak bisa lihat. Oke. Dan dengan ini tentunya 1, 2, 3. 3 angkat yang tinggi. Lagi lihat ke sini. Nih. Oke, kita ke tengah yang. Nah, kita ke kanan sekarang. Nah, Masya Allah. Ya. Ini kayaknya banyak yang kagak undangan nih datang nih ya. Ya, kagak dapat konsumsi lu. Kasihan banget. Deg-degan di awal, terus waktu pas masuk ke dalam ballroom, jalan gitu kayak nggak tahu, tiba-tiba haru aja gitu, kayak ih ini beneran terjadi ya hari ini gitu. Kaget. Bang, kalau kaget, gue kaget. Kalau hamil 2 nikah gue kaget. Dilamar mah kan udah direncanain.
kagetnya waktu pertama kali dia bilang. Kayak waktu dia pertama bilang kayak aku udah ngomong sama mama nih gitu. Wah ngomong apa? Aku mau suruh sama kamu, mau ngelamar kamu. Itu kaget. Tapi ya hari ini bukan kaget tapi lebih ke deg-degan sama terharu dari kajian. Gak percaya kan? Sama aku juga gak percaya. Dari aplikasi dating. Benar. Serius. Iya, jadi waktu itu aku download aplikasi dating adalah salah satu cara aku biar selesai sama yang sebelumnya. Nih udah ya, aku mau cari cowok lagi nih gitu. Iseng. Dapetnya yang begini lumayan lah. Kalau main banget, bonus banget ya. Ya Allah, seneng banget lah pastinya. Petualangan asmara Kiki Saputri hingga kini berlabuh di kalbu Muhammad Khairi memang tidak mulus. Banyak duri asmara yang melukai kalbunya dan hal itu sempat membuatnya ditikam rasa trauma yang amat dalam. 2 kali gagal ke jenjang yang lebih serius sebelumnya, bahkan sempat membuat Kiki nyaris mengakhiri hidupnya. Makanya saat Muhammad Khairi melamarnya akhir pekan kemarin, Kiki tidak menyangka bahwa ada pula pangeran dari Kayangan yang mau melamarnya, bahkan memberinya kado ulang tahun plus kado lamaran dalam bentuk 1 unit mobil mewah. Bagaimana hari ini? Gimana yang? Ya deg-degan sih. Masih Nervous. deg-degan? Tapi sekarang udah lega. Lega? Udah bisa ngelamar Kiki. Apaan sih? Apa ya? Nggak tahu akhirnya bisa sampai di titik ini tuh masih yang kayak nggak percaya gitu. Ada setelah 2 kali gagal ya. Sekarang akhirnya ada yang mau sama aku. Makasih ya. Sama-sama saya. Semoga jangan lekas sadar ya. Kalau sadar aku ditinggalin lagi. Ya pasti bahagia banget sama acara hari ini dan gak nyangka tepat di ulang tahun aku 22 Oktober 2022 akhirnya ada laki-laki yang mau meminang aku guys. Makasih. Aduh gak tahu harus ngomong apa, tahu ntar gue nangis lagi. Cengeng anaknya, nantilah rahasia dulu. Masih lama. Amin, pokoknya awal tahun. Nanti kalau misalnya ada kabar lagi kita kabarin lagi, doain aja. Heboh, komika Kiki Saputri tengah bahagia pasca dilamar kekasihnya Muhammad Khairi. Sebaliknya yang dialami Delia Septianti, yang dirundung kesedihan hingga menangis karena rencana pernikahannya gagal. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Marcel Radival, pesulap merah Indonesia. Jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Sabtu, 3 kali sehari loh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga guys. Membuncah kebahagiaan Kiki Saputri yang resmi dilamar sang kekasih Muhammad Khairi di hari ulang tahunnya yang ke-29 di tanggal cantik 22 Oktober 2022. Sebaliknya, yang dialami artis Delia Septianti. Sembari berurai air mata sedih di hadapan awak media, Delia mengaku rencana pernikahannya dengan sang kekasih sekaligus rekan bisnisnya Ade Masli batal karena asmara keduanya resmi bubar pada bulan Agustus 2022. Sembari berurai air mata, Delia mengaku ada permasalahan di antara mereka yang tidak bisa mereka selesaikan dengan baik hingga keduanya memutuskan berpisah. Hal itu disayangkan Delia, sebab terlanjur ia sudah dekat dengan orang tua Ade dan juga putrinya bernama Karissa. Ya yang pasti kita kan sebagai manusia kan cuma bisa merencanakan ya gitu kan, Allah yang menentukan. Memang ada banyak pertanyaan sih yang kayak mungkin biasanya aku story posting sama dia kegiatan dan lain-lain dan belakangan ini dia tidak terlihat gitu kan. Banyak followers juga yang tanya. Sebenarnya sih apa ya, lagi meyakinkan diri gitu. Apakah keputusan untuk menikah dengan dia, apakah dia sudah pilihan Allah atau bukan? Apa ya, mungkin ada satu masalah yang kita nggak bisa selesaiin sih Mbak gitu. Jadi
ada sudut pandang yang ternyata kita beda. Ternyata perbedaan pikiran itu nggak bisa disatukan. Jadi qadarullah, ketetapan Allah, mungkin ini jawaban dari doa-doa istiqoroh aku gitu kan, dimana akhirnya kita pisah. Aku masih berhubungan baik dengan keluarganya, orang tuanya juga hadir di sini gitu kan. Jadi ya jadi sedih deh. Ya kan. Ya. Apa yang nanya ini? Aduh. Oke. Ya karena memang dari dulu kan memang mungkin kalau aku cerita kemarin kan memang udah udah deket ya gitu sama keluarganya dari dulu gitu. Jadi nggak gampang buat nggak susah buat aku dekat ke keluarganya. Tapi yang memang yang buat aku sekarang masih dekat sama keluarga adalah aku kan nggak ada masalah sama keluarganya. Cuman memang di sini yang aku lebih sedihin adalah anak ya gitu. Anaknya udah deket banget ya sama Kak Delia. Karena aku udah deket banget sama anaknya, kakak Karisa gitu kan. Jadi itu yang berat ya Mbak gitu. Jadi cuman aku yakin kalau keputusan Allah itu baik. Terus juga mungkin Allah lagi nyelamatin aku dari suatu hal yang gak baik buat aku. Mungkin karena aku pernah gagal gitu kan, dia juga pernah gagal gitu. Jadinya kita sama-sama gak mau ngulang kegagalan itu gitu. Jadi ya sudah, lagi-lagi kan kita cuma bisa ngerencanain, kan Allah yang nentuin gitu. Mungkin satu pelajaran buat aku adalah mungkin gak usah ngumbar-ngumbar dulu kali ya gitu. Jadi emang sebenarnya tuh kemarin tuh nggak mau publish dulu sebenarnya gitu, karena ya kebetulan kita ada usaha bersama. Tapi alhamdulillah usaha tetap jalan gitu. Usaha masih ada tetap jalan, cuman mungkin kita masing-masing gitu. Kita masing-masing, kita sendiri. Cuman untuk pribadi aku dan dianya memang kita selesai dulu. Karena memang kita punya masalah yang ternyata nggak bisa diselesaiin gitu. Egonya sama-sama di sini. Aku udah coba menurunkan, dia menurunkan juga, tapi ternyata nggak nemu di tengah. Dan menurut aku kan kalau yang namanya pernikahan nantinya ego tuh penting banget gitu kan. Jadi mungkin ada rasa takut juga di aku yang pada akhirnya ya udah deh, mendingan nggak usah deh. Agustus. Setelah Idul Adha itu ya? Setelah Idul Adha. Mungkin karena apa ya, kesibukan kita yang sering ketemu, yang akhirnya membuat masalah kecil tuh mungkin jadi besar. Tapi kan buat aku itu pembelajaran ya. Lah kalau nikah kita tiap hari sama-sama. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.